Paham. Siap. Nah, saya mau nunjukin perahunya bagus ya. Kelihatan klasik seperti yang ada di film-film. Tapi tentunya ini nggak masuk ke materi kita. Materi kita adalah mengapa orang-orang barat itu nyampe ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya dan juga pemirsa yang menyaksikan video saya ini. Selamat pagi, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Hari ini saya bertepatan ada di sebuah pelabuhan tertua yang ada di Jakarta. Ini adalah pelabuhan Sunda Kelapa ya, jadi kita saksikan banyak kapal-kapal bersandar. Mereka mungkin akan ada proses bongkar muat dan sebagainya. Yang akan kita soroti hari ini adalah bagaimana sejarah awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yang kemudian bangsa Barat ini mampu menguasai Indonesia akhirnya. Tapi bagaimana awalnya? Disinilah mungkin sebagai sebuah pelabuhan tua ini menjadi saksi sejarah ya. Saksi sejarah kita akan pelajari sedikit sambil kita nanti akan keliling melihat seperti apa sih pelabuhan Sunda Kelapa. Oke ya, ini saya sudah sekitar 17 tahun hidup di daerah sekitaran Jakarta, tapi baru hari ini datang ke pelabuhan ini. Ini adalah pelabuhan Sunda Kelapa yang bisa kalian lihat. Ini banyak kapal-kapal bersandar. Di samping ini adalah banyak peti-peti emas. Sedang ada proses bongkar muat. Yang akan saya ceritakan bukan pelabuhannya, tetapi adalah bagaimana dulu ini sebagai sebuah pelabuhan tertua merupakan sebagai gerbang masuknya orang-orang Barat datang ke Indonesia. Ya, bisa kalian saksikan. Ini letaknya adalah strategis. Pantaslah kalau misalnya orang-orang Belanda, orang-orang Portugis, Spanyol, Inggris semuanya datang ke sini. Awalnya adalah untuk melakukan perdagangan. Ya, bagusan ini. Baik anak-anakku semuanya, awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ada beberapa penyebab. Waktu SMP mungkin kita tahu kalau orang Barat itu datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, mencari rempah-rempah katanya. Tapi sebenarnya orang-orang Barat ini tentunya kenapa sih mau rela-rela jauh-jauh dari Eropa sana sampai ke Indonesia ini kan sangat jauh sekali waktu itu. Kalau sekarang mungkin cukup dengan pesawat, mungkin seharian bisa nyampe dalam waktu 24 jam. Tetapi kalau waktu itu, kalau kita bayangkan menggunakan kapal laut yang seadanya, pastinya perjalanan mereka bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada yang mungkin nggak nyampe, ya kena badai, kena halangan dan sebagainya. Mengapa orang-orang Barat itu nyampe ke Indonesia? Penyebabnya apa? Nah, yang pertama saya kasih tahu. Satu, jelas dari rempah-rempah. Yang kedua adalah ada semboyan 3G, gold, glory, dan gospel. Ya, gold, glory, dan gospel. Apa itu gold? Gold adalah emas. Istilahnya adalah mereka datang ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan. Yang kedua adalah glory. Glory itu adalah semangat untuk mendapatkan nama besar, nama baik, nama yang harum. Mereka datang jauh-jauh dari Eropa sampai ke Indonesia, itu balik lagi biasanya adalah mereka akan jadi orang terkenal ya. Kemudian
apa ya? Yang terakhir adalah gospel. Gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama, ya, agama Kristen. Ya, mereka datang ke Indonesia itu untuk semangat menyebarkan agama. Dengan semangat religius itu mereka rela untuk berkorban, baik harta, waktu, pengorbanan semuanya, sehingga mereka siap untuk jarak jauh sampai manapun untuk menyebarkan agama. Ya, jadi ada 3 penyebab datangnya bangsa Barat Indonesia. Oh, 4 ya, tadi sudah saya sebutkan. 1, mencari rempah-rempah, ada semangat glory dan gospel. Ada tambahan lagi tentunya. Ya, apa itu? Adalah berkembangnya ilmu pengetahuan waktu itu. Ilmu pengetahuan tentang navigasi pelayaran, ilmu perbintangan. Mereka jadi tahu arah kalau malam, lihat bintang bisa menentukan arah. Ini utara, ini selatan, ini barat, dan seterusnya. Itu ilmu astronomi berkembang contohnya. Kemudian teknologi perkapalan waktu itu makin canggih. Yang dulu mungkin kapal hanya sekedar jalan sedikit, tapi waktu itu bukan teknologi yang makin bagus, ya, sehingga bisa untuk jarak jauh. Yang berikutnya, ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, ya, sehingga mereka ingin membuktikan kalau bumi itu bulat, sehingga kalau mereka berlayar ke arah barat, kemungkinan mereka akan nyampe di timur, karena yang mereka tahu selama ini pelayaran itu arah ke timur. Oke, itu dulu, nanti dilanjut, berisik ada kapal lewat, ya. Nah, ada satu penyebab kedatangan bangsa Barat yang terakhir, itu adalah mengenai jatuhnya Konstantinopel. Ada, saya perlihatkan peta, ya. Jadi Konstantinopel itu ada di daerah perbatasan antara Eropa dan Asia. Konstantinopel waktu itu adalah sebuah kekaisaran Romawi yang sudah beratus-ratus tahun berkuasa di Konstantinopel. Saat itu 1453, ya, ini berhasil direbut oleh kekaisaran Turki, ya. Jadi Konstantinopel waktu itu jatuh dan digantikan oleh kekuasaan Turki Utsmani. Jadi orang-orang Barat yang tadinya datang ke Konstantinopel untuk berdagang, akhirnya mereka mencari tempat perdagangan lain di seluruh dunia. Yang tadinya cukup orang Barat mencari rempah-rempah di Konstantinopel karena mereka perang, sehingga pada saat itu Konstantinopel berhasil dikuasai oleh orang-orang Islam, dan orang-orang Barat akhirnya tidak datang ke Indonesia. Orang-orang Barat akhirnya datang ke Indonesia, tidak datang. Ini lumayan tempatnya agak berisik, ada kapal lewat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki suaranya. Disimpulkan di sini, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, pertama tadi semangat 3G ya, 3G. Yang kedua adalah mereka mencari rempah-rempah yang di SMP kalian pernah dengar, perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah jatuhnya Konstantinopel. Ngomong-ngomong, Raja Konstantinopel itu adalah usianya baru 21 tahun. Ya, kalian mungkin usianya baru sekarang antara 15 atau 16 ya, atau mungkin 17 ada. Nah, dia pemuda yang waktu itu berhasil memimpin pasukan untuk menghancurkan merebut Romawi, ya. Sehingga banyak ahli berpendapat bahwa bangsa Barat ini tidak akan datang ke Indonesia tanpa Al-Fatih, pemuda 21 tahun ini yang merebut Konstantinopel. Baik, mudah-mudahan itu dulu bisa dipahami. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke tempat lain. Kita sambil keliling nih.